Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmadani Lubis, NIM 0101181018, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPIA semester 7. Adapun judul praktikum retorika dakwah saya kali ini tentang moderasi beragama menurut pandangan Islam. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan sekaligus kenikmatan sehingga kita dapat bersama-sama melihat video YouTube ini, walau hanya via YouTube, tetapi karena Allah beri kita kesehatan, baik itu sehat fisik maupun rohani, kemudian kesempatan untuk kembali beraktivitas di muka bumi Allah ini, maka pada hari ini saya dapat menyampaikan tausiah saya. Tidak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, suri tauladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul tentang moderasi beragama menurut pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu moderasi beragama? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud ayat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143? Bahwasanya di sana ada kata al-wasat. Dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, kebaikan, dan pertengahan. Menurut beberapa ulama, makna dari kata ummatan wasaton adalah umat yang adil, baik, tengahan, dan seimbang, atau moderat dalam konteks kehidupan di dunia sekarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam artian tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama menurut pandangan Islam patutlah kita kaji dari sejarah berdirinya Islam. Ketika Islam pertama kali disebarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada usia 40 tahun, hingga pada saat itu beliau yang kembali dari Gua Hiro untuk bertemu dengan istrinya Siti Khadijah, ia menceritakan atas kewahyuannya. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam, sehingga Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam itu secara sembunyi-sembunyi, diketahui oleh orang-orang terdekat dulu seperti keluarga, sahabat. Namun pada saat Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam secara terang-terangan dengan kaum Quraisy, kaum Quraisy sangat kuat mempertahankan kebatilan untuk mempertahankan agama yang telah dianut sejak lama, yaitu menyembah berhala. Kaum Quraisy bersedia untuk mati demi agamanya. Sehingga pada saat itu kaum Quraisy
mencoba untuk membunuh Rasulullah SAW, hingga pada saat itu Rasulullah beserta pengikutnya mengalami kesusahan yang amat perih akibat kaum kafir Quraisy, dan hingga turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Rasulullah SAW dan pengikutnya untuk kembali menyerang kaum kafir Quraisy, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk hijrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang saya jelaskan tadi telah ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antar sesama umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan baik dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Bukan berarti, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap toleransi kita ini, bentuk moderasi beragama kita ini, ketika teman kita beragama beda dengan kita, tidak beragama Islam, kemudian dia mau beribadah, kita juga ikut beribadah kepadanya. Bukan seperti itu. Tetapi dalam bentuk toleransi ini adalah menjalin interaksi yang baik dengan hablum minan nas, tidak hanya kepada seorang muslim saja, tetapi dengan semua umat beragama, tapi tidak dengan urusan dalam beragama. Dengan demikian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam tidak hanya menyuruh untuk dapat berbuat baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan yang baik antar sesama umat manusia walaupun kita berbeda agama dan keyakinan. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, menghormati dan bertoleransi itu di dalam perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka, walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi agama bersama dalam praktek ritual keagamaan bersama. Itu tidak boleh. Tentu sikap seperti ini sangat tidak dibenarkan dan dengan dalih apapun dan dengan alasan apapun, dan wajib kita untuk menolaknya dengan sangat-sangat tegas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman dan sikap moderasi beragama yang sesuai dengan pandangan Islam, yang sesuai dengan tuntunan Islam ini, semoga mampu menjadikan kita seorang muslim yang mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sesuai dengan sikap seorang muslim yang mampu membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta, atau kita kenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari tausiah saya mengenai tentang moderasi beragama menurut pandangan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.